Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan praktikum terkait dengan aspek produksi. Setelah kemarin kita telah praktikum aspek pemasaran, manajemen, sekarang aspek produksi, dan minggu depan dilanjut dengan aspek finansial. Nah, jadi untuk hari ini adalah buatlah aspek produksi usaha kelompok. Jadi melanjutkan yang kemarin ya, yang Anda pilih. Kemudian kumpulkan di LMS Polinela. Apabila tidak mengumpulkan, dianggap tidak mengikuti praktikum. Nah, yang pertama, ketika kita berbicara aspek produksi, nanti kalian harus menjelaskan terkait dengan lokasi pabrik. Nah, lokasi pabrik ini terkait apa? Terkait alamat pabrik atau usahanya ada di mana. Saya tekankan di sini bahwa di dalam di dalam menentukan usaha ini tentunya harus ada dasarnya ya, jangan asal-asalan. Nah, terkait dengan misalnya apakah dekat dengan sumber bahan baku dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan bangunan. Tentunya ini sudah pernah dipelajari di mata kuliah MPO ya semester lalu. Nah, di dalam penentuan bangunan ada yang namanya faktor primer, ada yang namanya juga faktor sekunder. Nah, nanti kalian jelaskan terkait dengan bagaimana usaha Anda jika dikaitkan dengan letak pasar, apakah sudah dekat atau bagaimana. Kemudian dengan letak sumber bahan mentah dan sebagainya. Ini dijelaskan ya. Kaitkan dengan usaha Anda itu bagaimana. Kemudian dengan faktor sekunder bagaimana juga di usaha Anda. Ya. Ini termasuk dalam kategori bangunan. Kemudian untuk volume operasi ya. Berkaitan dengan kapasitas produksi atau kemampuan per satu kali produksi itu berapa, atau per satu musim tanam itu berapa. Nanti diceritakan ya, ini dalam bentuk Word ya. Nah, kemudian yang ini nanti dibentuk dalam tabel-tabel di Excel. Jadi jumlah untuk satu kali produksi berapa ya, dikalikan dengan harga, kemudian penerimaan. Penerimaan berarti kan produksi dikalikan dengan harga ya, dapatlah penerimaan. Itu untuk satu kali produksi. Nanti kita akan ada yang namanya cash flow besar minggu depan ya. Nah, cash flow besar itu apa? Itu terkait dengan dalam satu tahun itu berapa kali nanti di cash flow besar itu satu tahun. Tapi untuk tabel-tabel yang kecil nanti di sheet-sheetnya itu per satu kali musim tanam saja dulu ya. Ini terkait dengan volume operasi, terkait dengan penerimaan ya. Kemudian mesin dan peralatan. Nah, mesin dan alat apa aja yang digunakan. Jadi kalian nanti buat tabel dulu ya, kemudian diceritain alat-alat yang digunakan untuk apa. Alatnya apa aja, jumlahnya berapa, umur ekonomisnya berapa, harga alatnya berapa, biaya penyusutannya berapa. Harus cari referensi jurnal penelitian sebagai referensi utama. Yang ini dan yang ini harus ada referensinya ya. Jadi jangan asal-asal menentukan ya, harus ada dasarnya. Kemudian bahan baku utama dan bahan baku penolong. Nah, di sini adalah menjelaskan terkait dengan biaya variabel ya, terkait dengan biaya variabel itu kan biaya yang berpengaruh terhadap produksi. Jadi di sini adalah biaya bahan baku untuk satu kali produksi. Ya, jadi ceritain dulu, buat tabel, kemudian interpretasikan, ceritain tabel ini bagaimana. Nah, bahan baku pendukung itu seperti apa misalnya? Bensin, solar, dan sebagainya. Ya, masukkan ke sini. Dan ini buat tabelnya nomor, bahan baku, jumlah, harga, dan biaya. Ya, harus cari referensi penelitian. Jangan asal-asal menentukan. Kemudian yang keenam, tenaga kerja. Tenaga kerja di sini bedanya apa sih dengan tenaga kerja manajemen yang kemarin? Nah, kalau yang manajemen kemarin itu berkaitan dengan tenaga kerja tetap.
Ya. Kalau ini berkaitan dengan tenaga kerja produksi, tentunya perhitungannya pun berbeda. Ya, ada HOK di sini. Nah, yang dihitung hanya jumlah tenaga kerja produksi. Untuk manajer, direktur, dan sebagainya kita sudah buat ya, masuk ke dalam tenaga kerja aspek manajemen. Nanti ini buat tabel, saya akan contohkan di Excel ya. Tentunya harus ada referensinya. Kemudian proses produksi. Nah, bagaimana proses produksinya untuk usaha Anda? Ya, dijelaskan. Misalnya budidaya ternak atau perikanan atau misalnya usaha tempe, usaha keripik pisang. Gimana prosesnya? Terkait apa? Waktu kalau di itu input, proses dan output ya. Kalau di MPO kita belajar proses produksi. Ya. Kemudian ini kalau saat ini praktikum hari ini kita masuk ke dalam yang ini ya, 2.3. Silahkan dicek lagi laporan yang akan kalian buat, apakah sudah sampai 2.3 mengerjakan atau belum. Jika belum, silahkan dilengkapi ya. Udah ada belum gagasan membuka bisnis baru, kemudian nama dan alat perusahaannya ya, kemudian pertimbangan dari segi iklim dan sebagainya, ini udah ada belum. Kemudian dilanjut dengan bidang usahanya ya, kemudian bentuk perusahaan, kemudian aksesibilitas, ini udah ada belum? Silahkan dicek. Kalau belum, silahkan dilengkapi. Kemudian ini ada nggak aspek manajemennya, aspek pemasarannya ya. Lanjutin lagi. Sekarang berarti kita mengerjakan di aspek produksi atau operasi ya. Oke, tadi kan saya bilang harus buat tabel-tabel yang dibuat harus dalam bentuk Excel. Ini untuk apa dibuat? Karena nanti minggu depan kita akan belajar terkait dengan analisis aspek finansial. Dasarnya di dalam sebelum membuat aspek finansial, kita harus buat dulu tabel sheet-sheetnya. Nah, seperti apa? Nah, saya akan jelaskan ini ya, terkait ini. Jadi nanti kalian akan sebentar. Pertama, kalian di sheet 1 itu nama kelompok. Mungkin kalian yang kemarin tingkatan manajemen sudah buat ya. Nah, kemudian sheet yang ininya adalah biaya tetap. Nah, biaya tetap itu tabelnya bagaimana? Berarti nomor, uraian itu terkait dengan biaya-biaya investasi, misalnya greenhouse, panci, irigasi dan sebagainya. Kemudian jumlahnya berapa? Unitnya, satuannya harus ada ya. Harga, nah ini harganya berapa? Harus ada dasarnya ya ini ya. Jangan asal-asal menentukan. Kemudian totalnya berapa? Kemudian umur ekonomis alat. Nah, kemudian biaya penyusutan. Total itu kan berarti ini jumlah dikali dengan harga ya. Kemudian umur ekonomis ini cari di penelitian-penelitian atau jurnal-jurnal ya terkait umur ekonomis alat ini. Alat-alat yang kalian gunakan. Nah, kemudian biaya penyusutan berarti total ini dibagi dengan umur ekonomis ya. Begitu seterusnya, kemudian jumlahkan. Ya. Nah, selanjutnya terkait dengan variabel cost ya. Di sini kalau biaya variabel itu berkaitan dengan yang namanya produksi kita itu berapa ya. Nah, ini nanti ini bahan bakunya apa aja. Nanti ada perhitungan khusus ya terkait tenaga kerja produksi nanti ini ya di sheet khusus. Nah, kemudian jumlah, kemudian satuan, harga, total produksi. Nah, ini untuk satu kali produksi ya hitungannya ya. Nah, 1 tahun itu ada berapa kali produksi? Misalnya 4 ya. Berarti kita bikin dulu ini sheet untuk 1 kali produksi ya. Nanti di sheet besarnya kita akan buat untuk beberapa kali produksi ya, dibuat ke 1 tahun. Bisa ditulis di sini dalam 1 tahun ada berapa kali siklus produksinya usaha Anda ya. Kemudian biaya variabel. Nah, biaya variabel ini kalian bikin uraiannya. Persiapan itu ngapain aja? Ada penyiapan meni dan sebagainya. Nah, jam kerjanya. Nah, terus habis itu persiapan lagi. Nih, kemudian pemeliharaan, panen dan seterusnya. Jadi diuraikan ya kerjaannya ngapain aja. Kemudian jam kerjanya berapa
Ya, misalnya 2 jam. Kemudian orang kerjanya berapa orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan ini. Ya, kemudian hari kerjanya 1. Jam orang kerja ini 8 jam. Kenapa? Karena biasanya normalnya jam orang kerja itu ada 8 jam. Ya. Kemudian menghitung HOK bagaimana? HOK berarti jam kerja dikalikan dengan orang kerja dikalikan dengan hari kerja dibagi dengan jam orang kerja. Ya. Kemudian upah biasanya coba cari referensi yang terbaru, biasanya 50.000, tapi kalian coba cek ya upahnya berapa biasanya untuk tenaga kerja produksi. Nah, kemudian upah berarti HOK dikalikan dengan upah. Ya, seterusnya kemudian dijumlahkan. Nah, kemudian habis itu revenue. Yang tadi saya bilang ini jumlah produksi kemudian dikalikan harga, dapatlah penerimaan. Yang tim manajemen yang kemarin ini ya, misalnya direktur jumlah tenaga kerjanya berapa, langsung gaji per bulan. Dia berbeda dengan tenaga kerja produksi ya. Kemudian tenaga kerja karyawan ya, ini yang per bulan masuknya ke dalam tim manajemen. Ya, ini tim manajemennya kan. Nah, kemudian ini tenaga kerja tetap karyawan. Misalnya karyawan bagian pengantar pesanan, dia kan dibayarnya per bulan. Pokoknya selain biaya tenaga kerja produksi, berarti dia masuknya ke tenaga kerja tetap karyawan. Nah, kalau ini kan tim manajemen ya. Kemudian setelah nanti kalian mengerjakan yang ini, nanti kita minggu depan akan belajar cash flow-nya bagaimana membuat ke sini. Ya. Oke. Untuk hari ini cukup. Silahkan kalian praktikum. Jangan sampai tidak mengumpulkan di LMS karena akan berpengaruh ke penilaian akhir, ya. Dan tolong jangan ada yang ditunda ya, atau tidak mengerjakan karena akan tambah lagi minggu depan tugas-tugasnya. Ya, jadi hari ini silahkan kalian fokus untuk mengerjakan terkait dengan produksi, aspek produksi. Oke, selamat mengerjakan dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.